Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Ya, morning. Baik, sebelumnya di sini siapa ketua kelasnya? Ya, Riki. Baik, Riki pimpin temannya untuk kita mulai pembelajaran ini. Sebelumnya kita membaca doa dulu. Doa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Riki. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak sudah siap menerima materi pelajaran dari Bapak? Oh iya, sudah siap ya? Alhamdulillah sudah siap. Bagaimana yang di belakang? Agus sudah siap? Siap. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kenapa kita belajar keselamatan dan kesehatan kerja? Ini sangat perlu bagi Ananda semua nantinya jika Ananda bekerja. Karena keselamatan dan kesehatan kerja ini sangat penting bagi kita untuk belajar mengenainya. Jika nantinya Ananda ingin bekerja, maka diperlukan keselamatan dan kesehatan kerja agar nantinya Ananda semua dalam bekerja tidak akan cedera. Nah, pada materi ini sangat berkaitan dengan materi minggu lalu. Nah, Bapak ingin bertanya, masih ada yang ingat materi minggu lalu? Ya. Fauzan? Apa? Ya, betul sekali. Materi minggu lalu itu adalah soldering dan desoldering. Nah, ada yang tahu atau yang ada masih ingat apa itu soldering? Ya, Fauzan lagi. Ya, apa? Nah, pintar. Fauzan memang pintar. Nah, soldering itu adalah teknik atau cara kita untuk menyolder. Kenapa Bapak mengatakan ini ada kaitannya? Karena dalam menyolder itu kita memerlukan kesehatan dan keselamatan kerja. Seperti contoh minggu lalu. Dini kan yang tangannya terkena solder. Kenapa? Karena tidak mematuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itulah yang Bapak katakan tadi. Keselamatan dan kesehatan kerja ini perlu kita pelajari agar nantinya dalam melaksanakan pekerjaan kita tidak mengalami cedera. Seperti Dini yang minggu lalu terkena solder di tangannya. Ya, selanjutnya di sini ada yang tahu itu keselamatan kerja? Sebelum Bapak memulainya, ada yang tahu? Nah, Riko, apa itu keselamatan kerja? Nah, betul sekali. Keselamatan kerja yaitu kondisi di mana para karyawan seperti nantinya kita ini terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan dalam satu pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Nah, betul sekali Riko. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu kesehatan kerja? Ya, Fauzan? Apa itu kesehatan kerja? Nah, betul, kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Di sini Bapak ingin bertanya lagi, siapa yang ingin menjawabnya? Contoh kecelakaan kerja. Nah, Dewi, apa contohnya? Ya, betul sekali. Seperti terkena solder ya, itu juga termasuk contoh keselamatan kerja. Nah, adapun tujuan yang akan kita capai pada pelajaran ini adalah supaya Ananda semua dapat mengetahui apa sih itu keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, Ananda juga dapat mengetahui bagaimana sih simbol-simbol dalam larangan, peringatan, dan sebagainya dalam keselamatan kerja. Ananda juga dapat mengetahui apa-apa sih alat keselamatan diri atau alat pelindung diri. Ini nanti akan kita bahas. Itulah pelajaran yang akan kita capai nantinya. Nah, sekarang
Apakah sudah dibawa peralatan yang Bapak sudah tanyakan minggu lalu? Sudah bawa semua ya? Kartonnya dan pensil warnanya ya? Karena nantinya kita akan membuat proyek untuk membuat simbol-simbol larangan dan peringatan kerja nantinya. Baik, kita ke materi. Apa sih itu keselamatan dan kesehatan kerja? Seperti tadi sudah dijelaskan oleh temannya, keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang diakibatkan oleh suatu pekerjaan. Dan apa sih itu kesehatan kerja? Nah, kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik maupun emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Selanjutnya, bagaimana sih perlunya menjalankan program keselamatan kerja? Nah, ini sangat perlu ya. Yang pertama itu untuk mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita oleh karyawan. Sini Bapak juga ingin bertanya, apa sih contoh kerugian fisik yang bisa dialami oleh karyawan akibat kecelakaan kerja? Ada yang ingin menjawab? Nah, Hosan lagi. Hosan pintar sekali. Nah, apa Hosan? Ya, betul. Seperti patah tulang apabila pekerjaannya berat ya. Pintar. Selanjutnya itu mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Nah, seperti gangguan produktivitas perusahaan adalah dalam kecelakaan nantinya, apabila pekerja mengalami kecelakaan, otomatis semua terganggu oleh kesibukan itu karena melihat siapa sih yang kecelakaan, bagaimana keadaannya, dan sebagainya. Jadi, produktivitas perusahaan itu juga akan terganggu. Dan selanjutnya itu menghemat biaya premi asuransi. Dalam mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja, kita bisa menghemat premi dan asuransi kita. Selanjutnya, menghindari tuntutan hukum. Nah, Anda tahu bukan? Anda tahu ada hukum yang akan diterapkan dalam kelalaian suatu perusahaan dalam pekerja, dalam menanggapi keselamatan kerja yang akan kita bahas nantinya ya. Nah, selanjutnya, fokus program keselamatan kerja. Nah, di sini program keselamatan kerja difokuskan pada dua aspek. Nah, yang pertama yaitu perilaku kerja, yang mana membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja, mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level terendah. Selanjutnya, menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja. Yang kedua yaitu kondisi kerja. Nah, di sini kondisi kerja yaitu mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman. Misalnya dengan penyediaan alat-alat pelindung diri yang akan kita bahas nantinya ya. Nah, adapun juga beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan. Pertama itu analisis bahaya pekerjaan, yaitu proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Nah, selanjutnya dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Nah, yang kedua dalam program keselamatan kerja yaitu ergonomika. Ergonomika merupakan studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Yang perlu disesuaikan adalah mesin-mesin dan lingkungan kerjanya terhadap karakteristik para karyawan, bukan sebaliknya. Nah, bagaimana sih pencegahan cedera penyakit yang terkait dengan pekerjaan? Ada yang ingin
memberikan tanggapan mengenai cara pencegahannya? Ya, Dewi apa? Ya, betul sekali, dengan menggunakan alat pelindung diri. Ya, betul sekali. Di sini saya akan Bapak jelaskan ya. Yang pertama itu menyadarkan para karyawan mengenai bahaya-bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Nah, ini sangat perlu loh. Yang kedua yaitu memasang alat-alat kontrol produksi. Yang ketiga, menyusun prosedur-prosedur kerja yang aman. Selanjutnya, mendorong penggunaan alat-alat pengaman dan pelindung yang layak, seperti yang dikatakan oleh Dewi tadi. Selanjutnya, pendekatan keselamatan lain. Yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, di sini perencanaan itu adalah pemasangan simbol-simbol peringatan. Nah, tadi Bapak sudah janjikan kita akan membuat proyek untuk membuat simbol-simbol peringatan. Yang kedua itu ketata rumah tanggaan yang baik dan teratur, yaitu menempatkan barang di tempat yang semestinya. Nah, biasanya ada barang yang ditempatkan bukan tempat semestinya, itu akan berbahaya, seperti cairan berbahaya, misalkan di sini disimpan di alat panas kan, nanti bisa meledak. Itu sangat berbahaya. Jadi kita harus menempatkan barang tersebut ke tempat yang semestinya. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan dari bahan berbahaya. Selanjutnya itu pakaian kerja dan alat pelindung diri. Nah, di sini Bapak akan menampilkan bentuk dan warna untuk simbol keselamatan kerja. Nah, coba kita perhatikan semua dari gambar. Nah, di sini ada bentuk lingkaran, bentuk segitiga, dan bentuk persegi. Nah, ini akan nanti kita buat ya, proyek yang akan kita buat nantinya. Sesuai yang Bapak janjikan minggu lalu untuk membawa karton dan alat-alat tulis seperti pensil warna dan sebagainya. Nah, di sini pada bentuk lingkaran apabila berwarna merah itu merupakan larangan. Apa? Larangan. Jadi ingat ya, kalau warna biru itu merupakan anjuran. Selanjutnya, apabila berbentuk segitiga berwarna kuning itu merupakan apa? Peringatan, hati-hati. Selanjutnya, apabila berbentuk persegi atau persegi panjang itu berwarna hijau itu merupakan darurat, pertolongan pertama. Apabila berwarna biru itu merupakan petunjuk pengarah. Bagaimana, masih semangat? Yang di belakang, Agus masih semangat? Ya, masih semangat ya. Fokus dulu sebentar lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat-alat pelindung diri. Nah, di sini sudah Bapak tampilkan alat-alat peralatan pelindungan diri. Yang pertama itu apa? Bisa dilihat? Ya, betul, safety belt. Nah, kegunaan safety belt ini apa? Ada yang tahu kegunaan safety belt ini? Atau ada pernah lihat? Windy, pernah lihat? Oh, digunakan pada alat pekerjaan tinggi ya? Pernah lihat kan? Di gedung-gedung tinggi itu, apabila ada yang ingin bekerja di luarnya menggunakan safety belt. Betul sekali. Sehingga lightning jacket. Ini ada yang pernah lihat lightning jacket? Windy pernah lihat juga? Iya, pernah dilihat di mana? Oh, pada pekerja jalanan ya, apabila malam jaketnya itu berwarna ya, itu supaya tentara bilang ada pekerja di situ. Betul sekali. Selanjutnya helm, pasti semua sudah pasti pernah melihat helm ya. Itu berfungsi untuk apa? Betul sekali, berfungsi untuk menjaga kepala kita dari berbagai kecelakaan kerja. Yang selanjutnya, backpack atau baju pelindung diri. Ada yang pernah lihat? Ya, Santi pernah lihat? Pernah. Oh, pada pekerja proyek, betul sekali. Pada pekerja proyek itu menggunakan backpack. Selanjutnya, safety shoes. Nah, ini sepatu ya. Pasti semua pernah lihat kan pekerja menggunakan sepatu. Nah, itu gunanya untuk melindungi kaki.
Misalkan dalam bekerja di situ banyak kabel yang berserakan, ada yang sudah terkelupas kabelnya. Nah, gunanya untuk melindungi kaki supaya tidak tersengat listrik. Selanjutnya sarung tangan, pasti semuanya sudah lihat kan sarung tangan. Nah, sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari berbagai macam kecelakaan kerja. Ya, selanjutnya kita lanjutkan materi, yaitu organisasi keselamatan kerja. Ada yang tahu apa organisasi keselamatan kerja? Windy, apa Windy? OSA. Ya, betul sekali OSA. Nah, adapun tujuan utama dari organisasi keselamatan kerja yaitu mengurangi tingkat kecelakaan, sakit, cacat, dan kematian akibat kerja dengan lingkungan kerja yang sehat, bersih, aman, dan nyaman. Nah, betul sekali apa yang dibilang Windy tadi. Di Amerika, organisasi keselamatan kerja bagi pekerja swasta dibentuk di bawah OSA. Selanjutnya di Indonesia itu dibentuk di bawah Direktorat Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya, Agus, apa yang ingin ditanyakan Nanda? Apa hukum yang mengenai akibat kecelakaan kerja ya? Nah, di sini hukum tentang Undang-Undang Keselamatan Kerja yaitu bisa di sini undang-undang yang memuat tentang ancaman pidana kurung paling lama 1 tahun loh, dan pidana denda itu paling banyak 15 juta rupiah bagi yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tersebut. Sudah mengerti Agus? Jadi jangan lalai ya tentang keselamatan kerja ini. Misalkan Agus membuat perusahaan baru lalai misalkan nanti Agus membuat perusahaan lalu lalai terhadap pekerja, dapat hukuman loh. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, sudah tidak ada ya. Jika sudah tidak ada, sekarang buka bukunya halaman 67. Di situ kita akan membuat proyek seperti pada halaman 67. Ya, ambil semua bahan-bahannya. Yang pertama itu kertas karton. Nah, sudah ada kertas kartonnya. Selanjutnya digunting bentuk segitiga, lingkaran, dan persegi. Selanjutnya kita buat larangan-larangan pekerjaan dan peringatan. Nah, kita buat simbol tentang larangan pekerjaan. Nah, itu adalah tugas kelompok. Ya, sekarang kan itu merupakan tugas kelompoknya ya, karena minggu lalu sudah Bapak bagi kelompok itu ada 4 orang 1 kelompok. Nah, semuanya pergi ke kelompoknya masing-masing, kita kerjakan tugas yang akan kita kerjakan ini, yaitu proyek membuat simbol larangan, peringatan, dan anjuran. Nah, Bapak perlihatkan lagi ya, inilah bentuknya. Pertama itu buat lingkaran ya. Ya, sudah bawa gunting kan? Ya, kita buat lingkarannya. Selanjutnya gambar di situ sesuai dengan simbol yang Ananda ingin buat. Nanti Bapak akan periksa siapa yang paling bagus. Nah, sudah selesai semua ya? Sudah. Ya, sudah. Selanjutnya Bapak semuanya sudah selesai? Oke. Semuanya kumpul di depan ya, Bapak ingin periksa. Nah, sudah dikumpul semua? Sudah. Selanjutnya Bapak periksa ya di sini. Nah, Bapak lihat di sini kelompok Windy ya yang paling bagus. Caranya untuk mewarnai, caranya membuat, serta sesuai dengan apa yang mereka ingin buat. Maka pemenangnya adalah kelompok dari Windy ya. Selamat, tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya di sini pada halaman 68 di situ ada tugas individu.
yaitu tugasnya pilihan ganda. Kerjakan itu adalah PR Ananda semua ya. Minggu depan akan Bapak periksakan PR-nya. Jadi jangan lupa kerjakan PR-nya. Nah, sampai sini ada yang bisa menyimpulkan apa tadi mengenai materi keselamatan dan kesehatan kerja? Ada yang ingin menyimpulkan? Nah, Windy, silahkan. Ya, betul sekali. Kita membahas tentang keselamatan kerja, yang dimana keselamatan kerja yaitu kondisi pekerja terlindungi dari risiko kecelakaan. Yang selanjutnya itu kesehatan kerja, di mana kondisi pekerja terbebas dari penyakit. Selanjutnya itu pentingnya K3 dalam dunia kerja, yaitu adanya peringatan yang seperti Ananda sudah buat, yaitu simbol-simbol peringatan, larangan, dan anjuran. Himbauan juga akan bahaya atau ancaman, atau di situ tertera beberapa simbol-simbol lainnya. Kita juga belajar tentang alat pelindung diri, cara mencegah cedera, apalagi organisasi. Selanjutnya apa, Rian? Betul sekali, hukuman tentang keselamatan kerja. Baik, itulah tadi materi yang Bapak jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Terima kasih Anda semua sudah memberikan Bapak kesempatan untuk menjelaskan materi Bapak. Nah, terima kasih atas partisipasinya dalam pekerjaan proyek tadi. Semuanya pintar-pintar semua. Tepuk tangan untuk kelas. Oke, baik. Sebelum menutup pelajaran, ada kalanya kita berdoa agar pelajaran yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat bagi kita nantinya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.